Shalom, hai sobat-sobat dimanapun kalian berada. Salam interaksi, halo. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Tetap semangat, semoga aktivitas hari ini dari pagi, siang hingga pada malam ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Pastinya di setiap aktivitas itu ada dinamikanya. Ambil faedah manfaat daripada dinamika tersebut dengan tujuan akhir hal baik dan positif. Hidup ini perlu komitmen, hidup ini perlu dijalankan dengan landasan dan ketegasan dari hal kebenaran yang hakiki agar menjadi nilai poin plus bagi integritas kita. Nah, ini penting ketika segala sesuatunya tidak selaras dengan hal yang sebenarnya, pasti itu Tuhan dia akan tunjukkan hal sebenarnya itu seperti apa gitu. Maka berlakulah baik, tetap konsisten dengan, saya sambil makan ya guys, dengan hal-hal baik dan positif itu sendiri. Karena apa? Karena kita sedang berada di wilayah kehidupan, lingkungan kehidupan bersosial masyarakat gitu. Bersosial masyarakat, jadi segala hal yang kita lakukan kita harus jaga integritasnya agar poin nilai plus itu ditambahkan bagi kita karena nilai integritas tadi gitu. Tetapi jika integritasnya saja sudah tidak ada, maka jangan heran dan kaget ketika hal-hal yang terjadi pun menjadi hal yang tidak berbobot gitu. Kita belajar dari kacamata kehidupannya, baik dari pengalaman pribadi, pengalaman dalam proses berkehidupan sosial, pengalaman dalam proses hidup bermasyarakat, dan pengalaman dalam berproses dengan berkecimpung dalam dunia organisasi, dan itu semuanya memiliki hubungan kaitan dan memiliki faedah positif bagi integritas. Ketika Anda atau kita sekalian konsisten di relnya, itu pasti integritasnya di situ akan nampak. Saya mau sampaikan bahwa kita jangan menjadi orang yang pengecut, berani mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu adalah benar, dan berani juga menyampaikan tentang kebenaran dan keadilan yang hakiki itu sendiri sesuai dengan ajaran gereja, ajaran agama kita masing-masing. Saya percaya bahwa di setiap agama masing-masing itu pasti mengatur tentang hal menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, dan yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu pun sudah diatur dalam aturan gereja atau aturan agama kita masing-masing. Karena aturan-aturan itu adalah aturan yang terkait hal baik dan benar gitu. Tetapi kembali lagi kepada person itu sendiri atau pribadi itu sendiri. Kembali lagi kepada pribadi masing-masing, kemanakah dia akan
membawa dan menggiring dirinya. Apakah dia akan membawa dan menggiring dirinya kepada hal positif untuk mempertahankan integritasnya yang positif, ataukah dia akan menggiring dan membawa dirinya itu kepada integritas yang negatif gitu. Integritas positif itu bahwa dia konsisten dan dia gentleman dalam mempertahankan argumentasinya. Ketika misalnya dia salah, dia berani untuk menyatakan bahwa dia salah, dan dia tidak berusaha dan berupaya untuk mencari perlindungan diri untuk membenarkan dirinya dengan alibinya gitu. Jika sudah salah, katakan aja saya salah dan saya keliru atau saya hilaf dan saya mohon maaf dan saya mohon dimaafkan. Yang pertama, ketika kita misalnya berperkara dengan seseorang secara person, berarti ketika kita berada di poin pihak yang salah, setelah kita mengevaluasi diri kita harus berani mengatakan bahwa oke, ternyata saya salah gitu, dan saya mohon maaf. Itu pertama. Yang kedua, nyatakan permohonan maaf itu kepada publik ketika kita dikenal oleh publik atau kita menjadi pejabat publik atau menjadi tokoh masyarakat atau apapun itu gitu. Itu sampaikan juga secara gentleman kepada publik bahwa saya memohon maaf kepada publik bahwa memang tindakan yang saya lakukan itu adalah salah dan saya mohon dimaafkan oleh publik dan saya bertobat gitu. Tapi kunci utama dari semua itu adalah pertobatan. Bertobat untuk diri dan komitmen untuk tidak mengulangi dan melakukan dan mengulangi perbuatan salah itu kembali. Karena ketika selalu melakukan dan mengulangi kesalahan yang sama, berarti integritas Anda tidak memiliki integritas gitu. Dan yang saya mau bilang dan sampaikan juga bahwa hal konsekuensi risiko ketika menjadi seorang pejabat publik itu, Anda siap dihujat, dan ketika hujatan itu adalah memiliki makna positif dalam arti untuk memperbaiki hal yang salah itu, maka harus berjiwa besar dan mengevaluasi diri bahwa oke, ternyata hal tersebut yang saya lakukan adalah salah, dan ternyata juga bahwa saya adalah seorang public figure, saya adalah pejabat publik, dan detail itu publik akan selalu mengawasi setiap aktivitas saya. Maka dia akan menjaga dirinya dengan baik untuk menjaga integritasnya. Itu adalah pola dan ciri manusia yang bibit bobotnya mumpuni, lalu dia memiliki integritas untuk menjaga marwah dan roh jati dirinya itu. Karena ketika dia sudah memutuskan untuk dia go publik, dia menduduki sebuah jabatan di satu level, di satu lembaga atau di suatu wilayah, jangan pernah lupa bahwa itu adalah keputusan untuk kita go publik dan kita menjadi konsumsi publik gitu. Dan itu adalah bagian dari resiko dan konsekuensi. Maka hati-hati saja gitu. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itu falsafah itu
itu sangat berarti untuk menjadi fungsi kunci kontrol kehidupan bersosial, kehidupan kita dalam bersosial kemasyarakatan ketika kita menjadi seorang public figure gitu. Lalu yang berikut, jangan karena ada falsafah gara-gara hanya karena nira setitik rusak susu sabalanga. Ini juga penting gitu. Maka kalau di ruang-ruang yang seperti itu, ya mengevaluasi diri secara personal. Lalu yang kedua, setelah mengevaluasi diri secara personal, lalu keluar dari ruang personal itu, dari ruang personality Anda keluar untuk kepada ruang publik, untuk mengedukasi publik terkait dengan hal-hal yang baik dan benar gitu. Jadi ya saya merasa bahwa ketika kita harus berani speak up untuk tentang hal kebenaran dan kejujuran, hal keadilan untuk diperjuangkan, jangan pernah takut untuk speak up. Jangan pernah takut dengan diancam-ancam untuk dibungkam gitu. Saya pikir ketika terbukti ancaman untuk dibungkam, untuk tidak boleh membuka tabir kebenaran, seseorang yang melakukan pengancaman itu juga dapat dihukum dengan hukuman pidana gitu. Karena dia dapat dijerat dengan pasal menghalang-halangi dan melakukan intimidasi agar kebenaran itu tidak boleh terungkap gitu. Dan ini kan bagian juga dari salah satu proses pembiaran, manipulatif, pembohongan publik gitu. Sedangkan ketika kita menjadi sosok seorang pejabat publik, ya kehidupan hari-hari kita itu adalah menjadi konsumsi publik gitu. Maka ketika Anda tidak ingin dihakimi oleh publik, Anda tidak harus melakukan kesalahan hal-hal yang menjadi fatal agar Anda tidak dihakimi gitu. Penghakiman publik itu adalah sebagai fungsi kontrol gitu. Dan itu adalah bagian dari hak veto, fungsi kontrol daripada publik, daripada masyarakat. Karena mereka mempercayakan Anda untuk berada di situ, untuk menjadi contoh bagi mereka. Dan karena mereka percaya bahwa Anda dapat dan layak berada di situ gitu, maka tanggung jawab dan beban Anda itu adalah kepada publik, kepada masyarakat, karena Anda adalah seorang pejabat publik. Nah, ini penting edukasi ini untuk setiap kita supaya mengevaluasi diri tentang, saya selalu memiliki hal untuk mengevaluasi diri itu dengan 3S. 3S itu siapa saya, bagaimana saya, dan untuk apa saya. Itu selalu menjadi saya punya slogan motivator untuk memotivasi diri saya dan mengevaluasi dan mengedukasi diri saya, agar saya tetap tahu diri, saya tetap sadar bahwa ini menjadi kontrol bagi setiap aktivitas saya. Ketika saya sudah berkomitmen untuk menjadi pejuang hak dasar keadilan bagi setiap pemilik hak hidup, ya itu adalah bagian dari risiko dan konsekuensi. Kadang-kadang mengalami intimidasi, pengancaman, dan lain-lain. Tetapi kita jangan pernah takut ketika kita memiliki dalil-dalil, narasi argumentasi yang tepat dan mendasar, yang tentunya dengan rujukan bahwa dasar dan landasan utama ketika kita membela sesuatu atau menyuarakan kebenaran yang hakiki itu, hal kebenaran itu adalah benar gitu.
dan dapat kita buktikan gitu. Ketika proses harus bergulir sampai dengan harus ada hal keadilan itu berpihak kepada yang seharusnya gitu. Nah, kita jangan pernah takut ya untuk speak up, untuk membuka fakta kebenaran itu. Dan lagi-lagi ini juga menjadi sebuah hal evaluasi bagi setiap diri kita masing-masing gitu. Intinya itu bahwa ketika misalnya kita menjadi pejabat publik dan kita memutuskan menjadi go publik, berarti Anda tidak boleh melarang, dan karena kehidupan hari-hari Anda sudah menjadi konsumsi publik karena Anda adalah milik publik gitu. Kalau Anda tidak ingin menjadi bulan-bulanan netizen atau bulan-bulanannya publik, ya maka Anda tinggal aja di rumah. Anda mundur dari ruang publik itu karena Anda tidak layak berada dalam ruang publik tersebut, apalagi menjadi seorang pejabat publik gitu. Tetapi kalau jika memang Anda memang siap go publik dan Anda siap menjadi pejabat publik, maka konsekuensinya Anda siap untuk dievaluasi oleh publik sebagai wasit gitu. Sebagai wasit yang mengamati, yang melihat segala tindak tanduk dari kinerja Anda. Seperti itu. Supaya jangan nampak terkesan bahwa Anda hanya makan gaji buta, uang dari hasil pajak yang dibayar oleh rakyat melalui rekening negara, terus Anda digaji dari situ, tetapi Anda tidak memiliki feedback untuk bagaimana mensejahterakan rakyat. Ini juga kan salah gitu. Ya, saya pikir untuk malam ini terkait dengan berinteraksi dengan teman-teman di sosial media pada kesempatan malam ini tuh, saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu baik, dan saya berharap bahwa setiap kita tetap harus ucap syukur sama Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik untuk setiap kita masing-masing. Tuhan akan selalu membantu dan menolong kita dengan caranya sendiri terkait tentang hal yang apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Itu Tuhan jauh lebih paham dan tahu. Maka berserah kepada Tuhan itu adalah satu-satunya jalan mendekatkan diri kepadanya. Apalagi ketika misalnya kita sesuai firman-Nya, Tuhan bilang, datanglah kepadaku hai kalian yang letih dan lesu, aku akan mengenyangkan, aku akan menguatkan agar kalian menjadi kuat kembali. Lalu datanglah kanak-kanak kepada Yesus, datanglah kepadaku. Dan Yesus bilang bahwa anak-anakku, datanglah kepadaku, mintalah padaku, maka aku akan memberikan apa yang kamu mohon dan kamu butuhkan gitu. Nah, ketika yang kita butuhkan adalah agar kebenaran dan keadilan itu harus benar-benar tegak, lurus, dan tidak berat kiri atau berat kanan, minta sama Tuhan. Nanti Tuhan bantu buka dan bantu jawab gitu. Intinya tetap komitmen saja dan yakin dengan hal kebenaran yang Anda yakini bahwa itu adalah benar dan dapat dipertahankan argumentasinya tentang hal kebenaran itu sendiri tanpa harus ditambah-tambahi bumbu-bumbu untuk direkayasa gitu. Agar semuanya menjadi baik, menjadi terang benderang, dan menjadi titik klimaks, titik balik kepada titik nolnya kita secara personal untuk bangkit dan bangun kembali gitu. Saya pikir setiap kita itu mengalami hal-hal seperti itu. Jadi kepada kita semua yang ya masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, gunakan waktu kita ini sebaik mungkin untuk berbuat baik,
dedikasikan waktu kita tuh yang berharga bagi Tuhan itu melalui pelayanan-pelayanan yang benar-benar dari hati yang tulus gitu. Karena hanya dari hati yang tulus itu yang Tuhan berkenan gitu. Ketika kita berangkat melalui sandiwara untuk menutupi atau menghalang-halangi kebenaran itu, saya pikir dengan caranya Tuhan sendiri, Tuhan akan membuka gitu. Maka jangan pernah kita egois, mempertahankan ego untuk bahwa saya hebat, saya ini, saya enggak. Kita semua tidak jauh lebih hebat daripada Tuhan gitu. Percaya tentang hal yang saya sampaikan. Maka selalu andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, sekalipun kadang orang menganggap dan beranggapan tentang apa yang kita kerjakan itu, kadang mereka meresponnya dengan negatif gitu. Nanti endingnya baru mereka sadar bahwa hal yang kita suarakan atau yang kita coba kawal itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab moral kita terhadap sesama gitu. Tapi tetap lagi-lagi dengan hal dasar kebenaran ya. Ya, semoga itu saja dulu tentang perkara salam interaksi pada malam ini. Terima kasih yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di topik lain selanjutnya. Shalom.